Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 22. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Dari sini kita bisa lihat orang lain yang memiliki kelam dan jahat. Seringkali kita langsung berpikiran negatif dan beranggapan bahwa orang tersebut mustahil bisa berubah menjadi orang baik. Terkadang kita pun berharap agar orang tersebut mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya terhadap kita, yaitu berbuat jahat. Dari pengalaman hidup Paulus ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa jika Tuhan telah menghendaki, maka tiada rencananya yang gagal. Paulus seorang jahat karena telah menganiaya pengikut-pengikut Tuhan sampai mereka mati, tetapi kini telah ditangkap oleh Tuhan sendiri dan hidupnya pun berubah. Dalam Mazmur 86 ayat 5. Itu baik, Kau mengampuni dan berlimpah kasih setia. Bahkan firman-Nya menegaskan, Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Paulus pada akhirnya dapat berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku yang lebih mulia daripada semuanya. Ini adalah bukti pertobatan yang sungguh, yaitu meninggalkan kehidupan lama kita dan meresponi panggilan Tuhan bagi setiap kita. Rasul Paulus mencatat di Efesus pasal 4 ayat 11 ada pelayanan 5 jawatan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Yang ayat berikutnya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi yang saya lihat, yang sering saya temukan di gereja-gereja di kota besar, di mana gereja tersebut hanya menghadirkan 2 jawatan yang ada. 2 jawatan yang saya maksud itu adalah jawatan gembala, yaitu pastor. Jawatan berikutnya adalah jawatan guru atau teacher. Akibatnya, jemaat tidak merasakan pelayanan 3 jawatan yang lain, yaitu nabi, rasul, dan penginjil. Mereka menolak, saya bisa berkata begitu, menolak untuk menghadirkan pembicara-pembicara yang mempunyai jawatan rasul, nabi, dan penginjil. Mereka tidak ingin orang punya karunia penginjil itu membongkar semua dosa-dosa jemaat yang ada, dan karunia-karunia nabi, juga karunia-karunia yang lain yang dari rasul, yang bisa membuat mungkin orang-orang tersebut akhirnya dosa-dosanya nampak semua. Kalau ada pembicara yang berkarakter dengan panggilan sebagai nabi, itu khotbahnya keras. Mereka tidak suka. Gereja yang sehat adalah gereja yang punya pelayanan 5 jawatan ini. Mereka datang untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi, kalau pengurus Anda tidak pernah digembleng oleh nabi, rasul, penginjil, bagaimana Anda bisa yakin bahwa pengurus Anda sudah sempurna? Tujuannya supaya jemaat ini bertumbuh dengan ada 5
pelayanan ini, 5 jawatan ini, maaf. Bapak dan Ibu, saya di sini saya menyampaikan juga begini. Fungsi nabi di dalam jemaat adalah begini. Nabi dia punya karunia nubuat. Jadi fungsi nabi dalam jemaat, dia memberi visi, menyingkapkan rahasia masa depan bagi jemaat. Dan kemudian fungsi rasul dalam jemaat adalah begini. Mengajarkan jemaat-jemaat untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menerobos. Dan fungsi gembala dalam jemaat adalah membawa jemaat semakin mengenal Bapa, memiliki hati Bapa, dan menyatukan jemaat menjadi satu dengan pengembalaan beliau. Kemudian yang saya catat di sini, fungsi guru dalam jemaat, mengajar jemaat dan menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan dia, guru ini, bisa mengupas setiap firman yang ada, sehingga jemaat makin berpengetahuan. Bapak dan Ibu, apakah Anda mau gereja Anda maju? Apakah Anda mau jemaat Anda makin bertumbuh dan dewasa? Masukkanlah pelayanan 5 jawatan sesuai yang tertulis di Alkitab, supaya gereja Anda, jemaat Anda makin bertumbuh dan makin dewasa. Itulah yang diinginkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Setiap perkataan dalam kesaksian kita harus tepat dan sesuai dengan apa yang kita alami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.